Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Tan ba'duhum mimati kanuba ikhfa. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm.
ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminal zalimin. Mengawani C2 Qad nawra taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun wa la in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'di ma ja'aka minal ilm min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Qad sungguh nara kami melihat taqalluba bolak-baliknya wajhika wajahmu fis sama ke langit, maksudnya berdoa terus-terusan berdoa berharap baik itu diucapkan oleh lisan ataupun tidak. Ini juga menunjukkan Allah itu ada di langit. Falan walliyannaka, maka pasti kami akan menghadapkanmu kiblatan ke kiblat tardoha yang kamu meridhoinya. Kemarin kita sudah singgung, ini berlangsung hampir 16 sampai 17 bulan. Ini juga jadi dalil bahwa Al-Quran itu wahyu, bukan buatan Nabi. Syariat juga diwahyukan, bukan buatan Nabi. Kalau ada yang menyebut Quran buatan Nabi, masa Nabi tidak bisa menentukan sendiri? Kalau Quran buatan Nabi, langsung yang harap itu kaki kiblat tuh kudu ngadaguan instruksi ya. Tidak mungkin ada ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama yang menunjukkan harapan besar syariat diubah tapi Nabi enggak berkuasa. Nabi SAW pun menunggu wahyu, dan ini di antara bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu.
bukan buatan Nabi, apalagi buatan bangsa Arab para sahabat. Ini juga menunjukkan bahwa doa itu berproses, pasti diijabah, tapi tidak pasti cereng saat itu juga. Mungkin ditangguhkan. Di sini Nabi SAW sampai menunggu sampai 17 bulan, 16 bulan, 1 tahun setengah lah, kurang lebih. Tidak langsung diijabah. Nah, dengan ayat ini maka kemudian berpindahlah syariat kiblat di dalam sholat, dan ini kata Ibnu Abbas adalah awal syariat yang dinasakh dalam Al-Quran, yaitu syariat ini. Dinasakh itu diamandemen, dikoreksi, dan ini sesuai dengan ayat yang dulu kita bahas, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ini sekaligus menegaskan yang tadi, Al-Quran itu wahyu, karena proses nasakhnya tidak bisa bagaimana Nabi, ya. Dan tidak perlu kemudian dikomentari tidak konsisten, karena Allah menggantinya dengan yang sebanding atau dengan yang lebih baik. Dan Allah Maha berkuasa, kan kemarin juga lillahil masyriq wal maghrib, kumaha Allah nu Allah kabeh timur barat. Fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu. Tentu yang dimaksud bukan wajahnya saja ngalieu, tapi dengan sekujur tubuhnya, disebut sebagian, maksudnya seluruhnya. Syatra, ke arah Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram. Jadi kiblatnya cenah Ka'bah, Masjidil Haram. Yang disebut Masjidil Haram saat itu Ka'bah. Belum ada bangunan agreng Masjidil Haram saat ini. Jadi yang disebut Masjidil Haram itu Ka'bah. Sekelilingnya itu Masjidil Haram. Bahkan kan bukan hanya masjid yang sekelilingnya saja, di luar itu pun tanah haram, ya. Wahaifu, dan dimana wahaifu ma, dan dimanapun kuntum kalian berada, fawallu, maka hadapkanlah oleh kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrah, ke arahnya. Nah, nanti di sini ada fikih kiblat ain dan kiblat mutlak. Kiblat ain itu di mana kiblatnya kelihatan oleh mata. Penduduk Makkah kan ningali Ka'bah, meski jaraknya misalkan 5 km, kan tahu sebelah mana Ka'bah. Itu harus persis sama, sepakat para ulama. Nah, kalau penduduk yang tidak melihat Makkah tidak bisa menentukan Ka'bahnya di mana, ini berlaku fikih kiblat mutlak. Kiblat mutlak itu didasarkan pada hadis Nabi, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Pokoknya yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Madinah itu kan sebelah utara Makkah, ya. Dan posisinya tidak lurus. Jadi Madinah ke Makkah itu, ke Ka'bah itu tidak lurus ke selatan, ya, lurus. Lurus. Tapi kan sedikit bergeser ke kanan, kurang lebih 25 derajat dari Madinah ke Makkah. Dan Nabi saat itu tidak mengatakan menghadap
menghadap ke selatan, geser dikit ke sebelah kanan, enggak. Pokoknya kata Nabi, asal barat ada di sebelah kanan dan timur di sebelah kiri, itu adalah kiblat. Bukan kata Nabi, kata Ibnu Umar. Ya, kalau kata Nabinya yang tadi, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Pokoknya kata Ibnu Umar, asal barat ada di sebelah kanan dan timur ada di sebelah kiri, maka itu kiblat. Dalam konteks hari ini di Bandung berarti antara utara dan selatan. Asal utara ada di sebelah kanan, selatan ada di sebelah kiri, itu kiblat. Dek lurus kieu, dek lurus ka dieu gitu. Pokoknya mah asal utara di sebelah kanan, selatan sebelah kiri, kiblat. Teu kudu persis sama gitu. Tapi ya ini penggagasnya kita tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Itu berlaku kalau memang kita tidak tahu sebelah mana Ka'bah. Kata Kiai Ahmad Dahlan, sekarang kita tahu sebelah mana Ka'bah. Ternyata tidak lurus ke barat. Pak Kiai Ahmad Dahlan kan boga peta, pakai penggaris. Tuh cenah, kalau lurus ke arah barat ke Mesir, ke Madinah, ke Makkah, maka harus geser. Meski ya NU kan menolak Muhammadiyahnya, pokoknya datang ke Muhammadiyah biasanya NU haroreal. Dan Pak Kiai Ali Mustafa Yaqub rahimahullah ya, sebelum wafatnya beliau start tahun 2016 wakil ketua MUI sebelum beliau wafat dan ketua majelis fatwa MUI, itu beliau menjelaskan masih tetap dalam fikih NU-nya, kalau kiblat ain mau dipakai berarti cenah salat Masjid Istiqlal teh saukuran Ka'bah. Gak boleh ke samping, pan lega Masjid Istiqlal. Ka'bah mau panjang terus sampai ke Pasar Senen. Panjang terus ke belakang seukuran Ka'bah kalau memang cenah kiblat ain mau diterapkan. Ya. Saya wawancara Pak Mujira Harto, profesor di kampusnya di ITB, jurusan astronomi. Pak Muji, gimana nih teori pakai Ali Mustafa Yaqub? Kata beliau tidak logis. Ya, jadi mengukur kiblat itu bangunan Ka'bah. Ya. Jadi lamun misalkan atau bah masih gana sakabahnya pas lah gitu. Tapi kalau misalkan masjidnya kayak Masjid Agung, nah itu menurut Pak Ali Mustafa Yaqub fikih NU lah gitu. Itu berarti nggak boleh sholatnya ke samping gitu, karena nanti nyasar, nggak ke Ka'bah, mungkin ke Yaman, ya, mungkin yang sebelah utaranya itu nggak pas ke Ka'bah gitu. Kata Pak Mujira Harto, ya kan itu teori bola dunia, ya, santri mu'alimin yang belajar ilmu falak pasti belajarnya berawal dari teori bola dunia. Semua tempat itu dalam peta itu satu titik, ya, dot, ya, the red dot, titik merah. Jadi ukurannya bukan bangunan Ka'bahnya. Ka'bah itu ada di satu titik. Titik Bandung di mana, titik Ka'bah di mana. Nah itu titiknya saja yang tepat, meskipun bangunannya tidak persis tepat. Cuma memang masalahnya hari ini standar kompas, ya, antara kompas kiblat, kompas Android, kompas jarum ge beda-beda antara nu mahal jeung nu teu mahal. Itu pernah saya praktikkan semua, beda-beda dikit gitu.
ya termasuk ini ya. Ya kalau pakai kompas dulu ini sudah tepat, meski ini tukang karpet dulu masang karpet TBB jace teh sarwakeun nuturkeun imam, madon imam nuturkeun makmum gitu. Dan ini saya periksa tidak pas dengan tembok ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai fikih kiblat mutlak karena Ka'bah kan teka tinggali kurang ya. Jadi kalau mau pakai teori kompas ini sebetulnya karpet itu tengiblat. Ditegor orang atoid pan masangna. Nah teh karpet tengiblat. Aduh cenah kapanggih euy ku si ustad mah udah urang nu ngukurna cenah. Atuh ustad cenah piraga 2 cm. 2 cm ge saya bisa nyasar ka Yaman. Bari heureuy. Duta cenah kagok gitu nya ari. Dulu yang menemaninya memang bukan sayanya sedang ada tugas keluar ya, Jumatan di luar. Termasuk Masjid Al-Furqon ya. Masjid Al-Furqon itu pas Idul Fitri kemarin yang kita lockdown diukur kan ku Arif ya. Tad cenah kieu. Jadi Masjid Al-Furqon yang sekarang itu tidak ngiblat. Eta make kompas naon? Kompas Android, cing Android mana? Oh nya. Da baheula teh itu meunang ngukur almarhum mama nya pan arsitek ya. Udah sangat tepat. Jadi nepikeun ka masjid teh disengsolkeun. Sok lihat teras Al-Furqon enggak seimbang kan antara teras ujung sebelah sana, ujung sebelah sini. Masjidna disengsolkeun ku almarhum teh ya. Ya nya teh saya udah nugaskan ke Arif, manilah kompas mahal, ngarah akurat. Kalau perlu ya robah teh sapna gitu. Seperti Masjid PD, bapak-bapak nu ke Masjid PD, sap lantai kayu aya, tuluy sap lakban aya gitu. Itu pun saya ada yang ngasih tahu Ustad di Nasrul Haq, Ustad cenah eta teh Masjid PD teh teu ngiblat. Oh kitu pan dulu meunang ngukur yang MUI cenah gitu. Aku kan teu ngiblat teh. Saya cenah sudah sampaikan ke DKM. Saya ngobrol ke DKM nya cenah saya nu protes. Atuh ukur babari cenah. Kebetulan besoknya Jumatnya saya jadwal di sana. Malam Jumat kita ukur, wah ini bener parah tidak ngiblat. Ayeuna keneh hari Kamis ya, Kamis kan saya kajian subuh Kamis pagi. Ayeuna keneh kudu dirobah. Sok nyian mimiti ke kadituna nuturkeun. Wah sampai DKM teh nelponan. Staf PD nya Ustaz Anwar termasuk pun bapak. Ieu cenah kiblat deuk dirobah cenah. Ai geus puguh nyerong mah cenah gitu. Karena DKM-nya ahli teknologi, sok kita buka dina internet ada layanannya kiblat lokator ya. Dia nya cenah nyerong pisan. Terus muka nu pajagalan cenah pajagalan mah pas matak masjidna nyengsol terus meunang disengsolkeun pajagalan. Nah ini semua harus kita tempuh karena hari ini Ka'bah sudah ain, terkecuali ya dalam kasus-kasus tertentu seperti tadi saya sebutkan, ieu make kompas, itu make kompas, tapi bedanya eta mah keun baelah teh Al-Furqon sementara mah rukhsah heula kiblatna kitu nepikeun ka meuli kompas nu alus. Tapi dukan pikaina acan keneh nya. Aya staf DKM-na di dieu. Buru gara meuli kompas nu anyar ya. Agar memastikan kalau perlu jadi nanti bikin sap baru. Menda kamari sholat Idul Fitri beda nyerongna antara yang di masjid dengan yang di teras dan di parkir beda ya. Nyekeun bae we cetek kitu lah. Dan Ustaz Abdul Rahman rahimahullah itu beliau kalau ke makam selalu paling dulu karena ikut mazhab Kiai Ahmad Dahlan. Ustaz Sodikin nu ngaboncengna, Ustaz Sodikin cerita ana mah pangeulana wae Ustaz Abdul Rahman. Sebelum datang jenazah, ana mah dititah turun. Sokin ukur kiblat teu. Lamun teu ngiblat,
suruh digali lagi. Karena kan posisi kuburan harus ngiblat. Itu ada yang protes ke Ustaz Abdul Rahman. Ustaz atukeun we cenah teu kudu ngepas pisan. Ustaz Abdul Rahman kan orangnya dingin, singkat, padat gitu. Teu ngawaler sanes kitu, teu kitu Ustaz Abdul Rahman gayana. Langsung baca ayat yang kemarin. Saya qulu sufaha'u minan nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Geus segitu ngajawabna teh gitu. Ya, maksudnya apa? Bahwa nianan protes masalah kiblat berarti supaha beleguk gitu. Saya Brahman kan gayanya begitu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dan sungguh orang-orang yang diberi kitab mereka betul-betul tahu bahwasanya itu perpindahan kiblat adalah al-haqqu min rabbihim. Jadi kalau mereka protes, itu bukan protes karena Nabi salah. Mereka protes kenapa sih Nabi bener wae gitu. Jeung mereka salah wae. Kagok borontok. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan lalai dari apa yang mereka amalkan. Oleh karena itu maka kemudian Allah memberikan arahan walain, dan sungguh jika ataita kamu datang alladzina utul kitab kepada orang-orang yang telah diberi kitab Yahudi Kristen bikulli ayah, membawa semua bukti, ya, bukti yang jelas. Kalau kata Al-Quran, walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi ya'rujun, ditakdirkan kami bukakan langit lalu mereka naik ke langit ningali surga jeung neraka, laqalu innama sukkirat absurna, pasti mereka akan ngomong, aduh cenah ya keur linglung kami teh keur lieur keur mabok. Angger moal percaya gitu orang kafir. Hatta yarul adzabal alim, nepikeun ka manehna ningali siksa anu pedih. Apa? Paeh gitu. Can paeh mah moal percaya kalau kumaha oge. Najan Nabi Muhammad membawa bukti-bukti yang jelas. Maksudnya apa? EGP we mun aya orang kafir komen gitu. Atau disamakan juga orang-orang bodoh kan ya, ini kan konteksnya orang bodoh. Kita sudah benar, tidak ada maksud jelek, sesuai syariat, sok aya pan komen nu bodoh lah dengan itu. Nah, jangan dibuktikan ge nu bodoh mangger mau nurut. Mata bi'u kiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu. Kiblat di sini baik kiblat dalam sholat atau seperti yang kemarin kita singgung, kiblat dalam makna yang luas, arah keberagamaan. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, engkau juga tidak boleh pernah mengikuti kiblat mereka. Ini pakainya isim fa'il. Ari isim fa'il mah dina teori nahwiyah tidak terikat ruang dan waktu. Artinya salilana. Nu ngaranna Muhammad, kamari Muhammad, ayeuna Muhammad, isuk Muhammad, geus maot oge Muhammad we. Sugaan gonta-ganti pageto mah ganti ngaranna Ahmad, ke geus maot mah ganti jadi Humaid henteu. Itu isim. Jadi kalau pakai isim artinya selamanya kamu tidak boleh mengikuti kiblat orang kafir. Nah, ini yang kemarin kita tegaskan, perpindahan kiblat itu bukan hanya perpindahan arah fisik, tetapi perpindahan arah keberagamaan. Bahwa agama Islam tidak boleh membebek kepada agama-agama kafir. Lantaran maranehna oge moal nurut ka urang. Ya, kita selalu berharap ikut mereka, berharap ada titik temu, moal nepi ka irah ge moal aya titik temu. The permanent confrontation
kita dan mereka selamanya akan terlibat permusuhan. Jeung musuh akur mah moal mungkin aya jeung musuh akur. Jeung musuh mah memusuhan itu. Tong eleh juga Cina jeung Amerika. Wa ma ba'duhum dan tidak juga sebagian mereka bitabiin mengikuti kiblat sebagiannya lagi. Nah ini kritik Allah kepada orang kafir. Orang Islam mah kiblatna hiji, orang kafir mah kiblatna loba. Jeung masing-masingna tidak mungkin disatukan. Kiblat agama Katolik, Protestan datang beda agama. Meskiku pemerintah Indonesia lieur dina KTP Kristen, beda teh Katolik, Protestan, Advent, Huria, Batak, Kristen, Protestan, beda deui jeung Protestan nu biasa. Beda itu beda agama itu. Beda syariatna, beda syahadatna. Orang Kristen Advent hayang kawin ka orang Katolik, disahadatan deui Katolik. Ini kritikan. Makanya dulu zaman rame Amin Rais jeung Gus Dur, meski saya Muhammadiyah, Gus Dur NU, masjidnya kan sama. Gus Dur boleh sholat di masjid Muhammadiyah, saya boleh sholat di masjid NU, nggak mungkin diusir. Orang Kristen nggak bisa, ya. Orang Katolik nggak bisa ibadah di gereja, Protestan nggak boleh, syahadat lah. Jadi jangankan terlalu bagaikan punuk merindukan bulan mun urang mimpi ada titik temu dengan Kristen dan Yahudi, sesama maranehna gitu pernah jadi titik temu atuh mikir we saeutik gitu. Ini terlalu berpikir romantisme kumaha ngara urang teh ada titik temu antar agama lah, bullshit. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Kita sebut bullshit da Al-Qur'an atuh geus ngomong kieu yang capek-capek hayang pluralisme, toleransi dan lain-lainnya. Toleransi urang menghargai mah teu lakum dinukum waliyadin. Kan toleransi kuari menjadi urang kudu ngilu Natalan nya, kudu ngucapkeun selamat Natal. Nah naonan. Wala ini taba'ta dan sungguh jika kamu mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka mim ba'di ma ja'aka minal ilm sesudah datang kepadamu ilmu. Ini ilmu, ayat Quran ini ilmu. Innaka idzal laminal zalimin, sungguh kamu idzan jika demikian lamin sungguh benar-benar termasuk al-zalimin, orang-orang yang zalim. Artinya Nabi Muhammad SAW menjauhi ilmu berarti bodoh. Naudzubillah min dzalik, mustahil. Termasuk umat Islam, lamun masih punya pola pikir bagaimana kita dialog antar agama, mencari titik temu antar agama, pluralisme. Tah itu orang-orang yang as-sufaha. Geus puguh ye ilmuna moal mungkin dihijikeun tong bor urang jeung kafir, sesama kafir na gitu ngahiji. Maka kalau masih selalu ada pola pikir kita ikut mereka, mereka ikut kita, ada titik temu, itu adalah pemikiran yang jauh dari ilmu alias as-sufaha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.